Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, kali ini kita bertemu lagi di video pembelajaran tentang laju reaksi dan orde reaksi. Nah, kita langsung mulai saja. Secara umum, reaksi kimia dapat kita tuliskan seperti yang ada pada slide ini. Misalkan A ditambah B itu menghasilkan C dan D. Ingat bahwa reaksi kimia adalah reaksi yang menghasilkan zat baru. Berarti reaktannya atau pereaksinya A dan B itu pasti akan menghasilkan unsur baru atau zat baru, yaitu C dan D. Apabila M dan N atau P dan Q itu adalah koefisien dari reaksinya. Nah, apabila kita buatkan dalam suatu unsur yang real, yang ada, maka seperti ini. Misalkan ada zat SO2 yang direaksikan dengan O2 itu menghasilkan SO3. Nah, anak-anak suku sekalian, bahwa dalam reaksi kimia kita anggap produknya dalam slide ini misalkan C dan D atau SO3, itu anggap bahwa kita tidak tahu berapa laju reaksinya. Maka muncullah yang disebut dengan persamaan laju reaksi, di mana persamaan laju reaksi itu atau hukum laju reaksi itu merupakan hubungan laju dari suatu reaksi terhadap tetapannya dan juga konsentrasi reaktan yang dipangkatkan orde atau tingkat reaksinya. Jadi dalam perhitungan persamaan laju reaksi itu yang dihitung adalah pereaksi atau reaktannya. Dalam hal ini adalah A dan B-nya atau SO2 dan O2-nya. Tapi dengan catatan persamaan laju reaksi pada umumnya tidak dapat dinyatakan hanya dari persamaan reaksinya, tapi bisa dinyatakan setelah dilakukan percobaan atau eksperimen. Baik, kita lanjut. Nah, maka ketika kita bicara tentang persamaan laju reaksi, di mana reaksinya misalkan A ditambah B menghasilkan C ditambah D, maka kita sebut persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K dikali konsentrasi dari A pangkat orde reaksi X dikali B pangkat orde reaksi Y, di mana laju reaksi V-nya itu laju reaksi, K-nya tetapan atau konstanta laju reaksinya, kemudian konsentrasi A yaitu konsentrasi zat A, B konsentrasi zat B, X-nya itu adalah orde reaksi unsur A, dan Y-nya itu orde reaksi dari unsur B. Nah, contoh dalam reaksi tadi 2SO2 ditambah O2 menghasilkan 2SO3, maka laju reaksi persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K kali konsentrasi dari SO2 pangkat X dikali konsentrasi O2 pangkat Y. X dan Y-nya itu orde reaksinya itu belum diketahui. Nah, bagaimana cara menentukan orde reaksi sekarang? Cara menentukan orde reaksi atau yang diartikan dengan orde reaksi adalah bilangan pangkat dari faktor konsentrasi dalam persamaan laju reaksinya, di mana dia menyatakan besarnya pengaruh konsentrasi pada laju reaksi. Contoh misalkan, jika konsentrasi salah satu zat dinaikkan sebesar A kali dan ternyata laju reaksi naik sebesar B kali, maka orde reaksinya adalah A
pangkat orde sama dengan B. Sebagai contoh, misalkan laju suatu reaksi menjadi 4 kali lebih besar apabila salah satu konsentrasi reaksinya dibuat 2 kali lebih banyak. Berapa orde reaksinya? Jadi kita jawab, yang harus jadi perhatian adalah laju reaksinya 4 kali lebih besar. Dan juga berarti B-nya itu sama dengan 4. Kemudian pereaksinya dibuat 2 kali lebih banyak dari sebelumnya, maka A-nya sama dengan 2. Kemudian maka sesuai dengan rumus di atas, maka A itu sama dengan 2, pangkat orde sama dengan 4. Berarti untuk ordenya, karena 4 itu sama dengan 2 pangkat 2, maka ordenya sama dengan 2. Kemudian cara menentukan orde reaksi itu ada 2 langkah. 1, jika tahapan reaksi telah diketahui. Jika dalam soal tahapan reaksi telah diketahui, maka orde reaksi dapat ditentukan dari koefisien reaksi dari reaksi yang paling lambat. Yang kedua, itu berdasarkan data hasil percobaan atau eksperimen. Dengan catatan jika data tersebut yang akan dicari orde reaksinya itu dinaikkan, maka zat lain dibuat tetap. Baik, supaya lebih paham, coba Bapak sampaikan mulai gambaran soal. Baik, kita mulai dengan contoh soal yang perhitungan persamaan laju reaksi dan orde reaksi. Misalkan ada contoh soal seperti ini. Data percobaan penentuan laju reaksi P ditambah Q menghasilkan R adalah sebagai berikut. Datanya ada di bawah. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 percobaan dari reaksi P ditambah Q menghasilkan R. Ini percobaan pertama, percobaan kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Yang ditanyakan adalah tentukan orde reaksi P dan Q. Yang B persamaan laju reaksi, dan yang C adalah tetapan atau konstanta laju reaksi. Mari kita coba jawab sama-sama. Kalau berdasarkan persamaan laju reaksi, itu sama dengan V sama dengan tetapan laju reaksi dikali konsentrasi dari P pangkat X dikali Q pangkat Y. X dan Y-nya itu tadi orde reaksi untuk P yaitu X dan orde reaksi untuk Q yaitu Y. Nah, yang ditanyakan adalah orde reaksi dari P dan Q. Untuk mencari orde reaksi dari P, maka syaratnya data Q dari 5 percobaan di atas itu harus dibuat tetap atau data yang tetap konsentrasinya. Kali ini Bapak ngambil data di nomor 1 dan nomor 2. Nah, kemudian kita tuliskan berarti data nomor 1 dan nomor 2 ini berarti P-nya 0,4 yang ini, dan nomor 2-nya adalah 0,8 ya. Dimana laju reaksi di percobaan pertama adalah 0,096 dan percobaan yang kedua adalah 0,348. Nah, 0,4 ke 0,8 berapa kali kenaikannya? Kenaikannya adalah 2 kali. Dan 0,096 ke 0,348 itu kenaikannya sebanyak 4 kali. Maka rumusnya adalah 2 pangkat X sama dengan 4. Maka kita tahu 4 itu adalah 2 pangkat 2, maka X-nya adalah sama dengan 2. Maka orde reaksi dari P itu sama dengan 2. Sekarang untuk menghitung atau mencari orde reaksi dari Q.
Syaratnya sama, data P-nya dibuat tetap, yaitu Bapak ambil data yang nomor 3 dan nomor 5. Nah, oke. Data nomor 3 dan nomor 5. Ini data harusnya 3 dan ini 5. Konsentrasi Ki di data nomor 3 yaitu 0,4 dan data di nomor 5 itu 0,2. Dan laju reaksi di data nomor 3 itu 0,048 dan di data itu ada 0,024. Berarti sama dengan langkah mencari order P, berarti 2Y sama dengan 2. 0,4 ke 0,2 penurunannya adalah 2 kali, dan 0,048 ke 0,024 penurunannya sama 2 kali. Maka Y sama dengan 1. 2 pangkat 1 sama dengan 2. Oleh karena itu berarti order reaksi dari Ki sama dengan 1. Nah, jawaban A sudah terjawab. Berarti order reaksi P2 dan order reaksi Ki 1. Kalau ditanya order reaksi totalnya, tinggal dijumlahkan antara 2 tambah 1 sama dengan 3. Kita ke yang B. Tentukan persamaan laju reaksinya. Karena tadi order reaksi P dan Q sudah diketahui, yaitu 2 dan 1, kita tinggal tuliskan di atasnya. Berarti V sama dengan K kali konsentrasi P pangkat 2 dan kali konsentrasi Q. Pangkat satunya tidak perlu ditulis. Dan untuk jawaban yang C, bagaimana menentukan tetapan laju reaksinya? Nah, di sini bisa menggunakan data percobaan yang mana saja. Pada kali ini, Bapak tuliskan data percobaan nomor 1. Ya, data percobaan nomor 1 ini bisa dituliskan, ini bisa tidak dituliskan. Misalkan 0,096 berdasarkan data percobaan nomor 1 sama dengan K kali konsentrasi dari P yaitu 0,4 pangkat 2 dikali 0,2 yaitu konsentrasi Q dari data percobaan nomor 1. Kita tinggal kalikan 0,096 sama dengan K 0,16 dikali 0,2. Berarti 0,096 sama dengan K kali 0,032, maka K sama dengan 0,096 dibagi 0,032 menghasilkan K sama dengan 3. Nah, itu contoh dari persamaan laju reaksi. Mudah-mudahan video yang pendek ini bisa kalian pahami dan akhirnya ketika menyelesaikan soal-soal persamaan laju reaksi bisa dilakukan dengan mudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.